Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2891 Pertempuran Kaisar Iblis Surgawi. Ini benar-benar waktunya untuk datang. Ye Chen mencibir, acuh tak acuh, masih duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya, dan tidak berencana untuk melarikan diri dari si Tiandao. Jika dia tahu bahwa ini akan menarik iblis tingkat kaisar, dia akan melakukannya sejak lama tanpa dukungan pilar ajaib, iblis tingkat kaisar masih jauh dari cukup. Tubuh Dharma dan Dewa memiliki hati dan pikiran yang sama, dan juga tidak pernah terdengar di permukaan. Tunggu saja iblis tingkat kaisar muncul. Sebagai tubuh Dharma, dia masih bisa bertarung dengannya. Dalam kegelapan, bayangan hitam terwujud, terdistorsi, seperti hantu, tidak menentu, mungkin masih menyelidik, menatap Ye Chen dengan mata merah. Dia benar-benar iblis langit tingkat kaisar, atau dengan kata lain, hampir tidak disebut iblis langit tingkat dewa, karena itu bukan kaisar yang lengkap, hanya tubuh kaisar, dan tidak ada roh primordial. Ye Chen menebak bahwa itu mungkin adalah kaisar iblis surgawi yang tersisa dari zaman kuno tubuh, setelah bertahun-tahun mengalami presipitasi dan kondensasi tanpa henti, membiarkan pikiran dan bersembunyi di lubang hitam. Arti kecil. Tubuh Dharma menguap, tetapi masih pura-pura tidak menyadarinya. Belum lagi tubuh kaisar yang melahirkan kebijaksanaan, bahkan kaisar yang sebenarnya tidak cukup untuk dilihat. Setan ditekan oleh semua iblis surgawi, apalagi tanpa dukungan pilar Optimus. Memang, ini bukan apa-apa. Ye Chen tenang, dan tubuh Dharma bahkan lebih tenang. Untuk waktu yang lama, saya belum melihat gerakan iblis tingkat kaisar, tubuh perang suci yang menunggunya sedikit siap mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi sayangnya, dia juga dalam keadaan lemah. Sejenak, lubang hitam itu terasa sedikit angin dingin. Melihat lebih dekat, dalam kegelapan ke segala arah, mata merah iblis surgawi tingkat kaisar muncul, dan ada lebih banyak murid. Saya tidak tahu berapa banyak iblis surgawi dan iblis jahat yang berkumpul. Mereka pasti dipanggil oleh iblis surgawi tingkat kaisar dan mengepung. Ups. Pada titik ini, Chaos Fire dan Chaos Cauldron merasakan ada sesuatu yang salah. Satu demi satu, mereka melompat keluar dari dunia kecil Ye Chen. Satu tergantung di atas kepala Ye Chen, dan yang lainnya berubah menjadi lautan api. Pertahanan, adil karena terlalu banyak setan dan iblis yang datang. Bunuh aku. Tiba-tiba terdengar raungan, dan setan surga dan kejahatan menyerang. Di bawah perintah, alat sihir yang tak terhitung jumlahnya terwujud, menghidupkan kembali kekuatan nirwana, semua menyapu cahaya dewa hitam, diikuti oleh cetakan telapak tangan, lampu pedang, dan bayangan pedang, semuanya datang, dan mereka sepertinya membunuh Ye Chen dalam satu nafas. Ledakan. Jihad Dharma Body membuka Great Realm of Chaos dan menggunakannya sebagai penjaga. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam alam kekacauan, dan alam kekacauan berdengung dan terguncang, dan hancur di mana-mana. Gunung di dalamnya runtuh, dan bunga, tanaman, dan pepohonan juga runtuh. Namun, alam kekacauan itu kuat, telah bertahan dari serangan itu, dan terus diperbaiki, jalan kekacauan terjalin, gunung dan sungai yang runtuh telah dibangun kembali sepenuhnya, dan bunga, tanaman, dan pohon kuno yang hancur juga telah memulihkan spiritualitas mereka. Bunuh! Iblis langit dan iblis jahat berteriak, dan datang dengan pedang di tangan. Aku tidak tahu berapa jumlahnya, tapi aku hanya tahu ada 4 lautan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Kuali yang kacau berdengung, dan udara kekacauan jatuh. Pedang kaisar berdentang, menyapu cahaya ilahi kaisar. Ada juga api yang kacau, lautan api keemasan melonjak, menelan iblis langit, dan langit panah ilahi guntur juga sangat mendominasi, setiap kali panah ditembakkan, iblis akan dikuburkan. Engah, engah, engah. Yang paling sengit adalah tubuh Dharma, membawa pedang Dao, si Wanjian menghadap leluhur, seni serangan kelompok yang hebat cukup mudah digunakan saat ini, dan potongan setan dan setan dibawa pergi. Ye Chen masih tidak bergerak, mengabaikan tentara udang dan jenderal kepiting, hanya menatap iblis tingkat kaisar, iblis itu masih tidak menentu,
sepertinya dia sedang mencari kesempatan untuk menyelinap menyerang sambil memanfaatkan kekacauan. Jika dia tidak bergerak, itu akan menjadi pengetahuan guntur, mencoba mengambil kepala Ye Chen dengan satu pukulan. Dia sangat bijaksana. Ye Chen juga berpikir, bagaimana dia bisa membunuhnya dengan satu pedang. Iblis tingkat kaisar itu sangat pencuri, meskipun dia adalah tubuh seorang kaisar, keterampilan tubuhnya cukup misterius, bahkan Ye Chen, itu adalah sulit untuk menangkap tubuh asli tubuh kaisar. Bunuh aku. Sekelompok tikus, datanglah jika kamu ingin bertarung. Setan surgawi melolong keras, dan suara Chaos Cauldron tidak rendah. Yang satu menjaga yang lain dan yang lainnya menyerang. Pertarungan berjalan lancar. Alasan utamanya adalah Ye Chen memiliki latar belakang yang dalam dan dapat mendukung mereka. Ini berbeda dengan dikepung di lubang hitam terakhir kali Ye Chen terluka terlalu parah saat itu, meskipun dia terluka kali ini, kekuatan bertarungnya masih ada. Benar-benar bisa ditahan. Ye Chen mencibir di dalam hatinya, iblis tingkat kaisar yang agung masih mencari kesempatan untuk menyelinap menyerang, dia tidak tahu apakah dia terlalu berhati-hati atau terlalu penakut, dan berlarian dalam kegelapan. Pergi untuk melihat iblis tingkat kaisar, tidak perlu terburu-buru. Mata kaisar merah penuh cahaya, tetapi juga penuh ketakutan, seolah-olah dari Ye Chen, dia mencium bau roh jahat karena tidak layak menjadi kaisar. Ada seorang kaisar iblis, dan ada juga kemalangan. Adapun kaisar iblis, Anda tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa tubuh suci kecil yang setengah jadi itu telah membantai lebih dari satu kaisar besar. Inilah alasan mengapa dia tidak berani bertindak gegabah. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin dikirim ke gerbang neraka, dan kaisar akan dibantai, apalagi tubuh kaisar. Dibandingkan dengan konfrontasi langsung, sebuah serangan diam-diam lebih bisa diandalkan. Engah. Ketika dia melihatnya, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat dan tidak berdarah, napasnya lamban, dan api roh primordial yang seharusnya menyala dengan ganas juga banyak dimusnahkan. Secara alami, dia hanya berakting, dan siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa lukanya semakin parah, dan semuanya hanya untuk memikat tubuh iblis tingkat kaisar. Untuk pengetahuan itu, belum lagi, iblis tingkat kaisar benar-benar mempermainkan. Melihat Ye Chen muncrat darah dan melihat Ye Chen semakin lemah, dia mengulurkan tangannya dan menusuk dengan pedang, dengan kekuatan luar biasa. Itu benar. Ye Chen Huo membuka matanya, jalan kaisar berkabut, dia menghindari pengetahuan kaisar, dan menyerahkan iblis tingkat kaisar dengan telapak tangan, dan sebelum dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, dia membunuhnya lagi. Melalui alis iblis tingkat kaisar. Bagus sekali. Iblis tingkat kaisar meraung dengan marah, dan terbang dalam sekejap. Kemana harus pergi? Ye Chen mendengus dingin, dia telah mengukir jejak reinkarnasi di tubuh iblis, dan Dewa Guntur terbang memukulnya dengan satu telapak tangan seperti pisau ajaib, hampir memotongnya hidup-hidup. Namun, dia masih meremehkan tubuh kaisar iblis surgawi. Dia dipukul keras 3 kali sebelum dan sesudahnya, tetapi dia masih hidup dan menendang. Darah kaisar mengalir mundur, dan tubuh kaisar sembuh dan menghilang ke dalam kegelapan, seperti hantu yang tidak menentu. Ye Chen tidak bergerak, dia ingin membunuh Dewa Guntur Si Fei, tetapi jejak reinkarnasi telah terhapus, dan dengan penglihatannya, sulit untuk mengunci sosok iblis tingkat kaisar. Tubuh kaisar yang agung hanya bisa melarikan diri. Ye Chen berkata dengan tenang, melihat ke segala arah dan mendengarkan ke segala arah, siap untuk menyerang setiap saat. Tubuh kaisar iblis tingkat kaisar itu tidak terlalu kuat, dan kemampuannya untuk bersembunyi adalah tidak buruk tentu saja, tidak heran kaisar dari semua dinasti belum menangkapnya. Tidak ada tanggapan atas kata-katanya dalam kegelapan. Dia hanya tahu bahwa iblis tingkat kaisar masih ada, tubuhnya seperti hantu, dan dia masih menunggu kesempatan untuk menyelinap menyerang. Setelah dipukul keras oleh Ye Chen 3 kali, dia pasti akan mengembalikannya, dia juga seorang tuan yang pendendam. Satu pikiran itu abadi. Ye Chen menceritakan satu kata, dan kemudian menggunakan metode rahasia. Begitu kata-kata itu jatuh, bunga-bunga di pantai seberang bermekaran dengan bangga dalam kegelapan, membekukan alam semesta. Pada saat ini, mata Ye Chen berkilat, dan dia secara akurat menemukan iblis tingkat kaisar, dan juga dibekukan oleh pikiran selamanya. Tubuh kaisar yang terdistorsi belum kembali normal. Engah. Darah mengalir, dan kepala iblis itu langsung dilepas. Kamu pantas mati. Tubuh kaisar meraung, meskipun kepalanya hilang, dia mengutuk dengan perasaan spiritualnya,
sebelum Ye Chen dapat melakukan pukulan kedua, dia menerobos keabadian sebuah pemikiran, dan melarikan diri ke dalam kegelapan lagi. Lari! Teriak Ye Chen dengan dingin, dan langsung pergi ke satu sisi untuk mengejarnya. Iblis tingkat kaisar melarikan diri, mengetahui bahwa Ye Chen sangat kuat dan jauh dari lawan tubuh suci, jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Ledakan! 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 Segera, ada suara ledakan yang datang dari sisi itu, dan jalur darah kaisar tiba-tiba muncul. Iblis tingkat kaisar melarikan diri jauh-jauh, dan Ye Chen mengejar sepanjang jalan dan bertarung sepanjang jalan. Berjalan. Melihat iblis surgawi tingkat kaisar melarikan diri, iblis surgawi emo yang masih mengepung juga berbalik dan melarikan diri. Serangan sebelumnya sengit, tapi kali ini yang satu berlari lebih cepat dari yang lain, tidak hanya berlari, tapi juga mengutuk iblis surgawi tingkat kaisar. Kamu Anda bajingan curang, Anda memanggil kami di sini, tetapi Anda melarikan diri, Anda tidak memiliki sedikit pun keagungan tubuh kaisar. Lari, kemana harus lari? Chaos God Cauldron berteriak, maju ke depan. Tubuh Cauldron itu besar dan berat, bersenandung dan gemetar, terlepas dari siapa pemiliknya, sepanjang jalan mengamuk. Aku tidak tahu berapa banyak tentara iblis, dihancurkan menjadi lumpur berdarah olehnya. Masuklah untukku. Chaos Fire mengutuk, lautan api keemasan mengepul ke langit, menelan semua jalan, dan semua iblis dan iblis yang terendam olehnya dibakar menjadi abu. Bersenandung. Bersenandung. Tianlei juga mendominasi, berdiri di kuali kekacauan, menembakkan panah yang menggelegar. Dia bahkan tidak memandang rendah tentara dan jenderal kecil, dia hanya memandang iblis untuk bertarung, satu besar dan satu akurat. Wan Jian Chaozong. Tubuh Dharma Jihad masih ganas, dan pedang Dao di tangannya telah menjadi pedang kaisar bela diri abadi. Catatan Wan Jian Chaozong diberkati dengan prestise kaisar. Dimanapun bayangan pedang berlalu, akan ada sepotong setan surgawi dan setan jahat terkubur, tidak ada yang menolak serangan itu. Adegan lubang hitam cukup ironis. Ratusan dari puluhan juta setan surgawi dan setan jahat dikejar dan lari ke seluruh lubang hitam. Tidak ada yang berani berbalik dan melawan. Dari Raja Iblis hingga tentara iblis, mereka berlari lebih cepat dari siapapun. Fakta telah membuktikan betapa pentingnya memiliki seseorang yang dapat mendukung situasi. Jika ada kaisar iblis surgawi atau kaisar iblis jahat yang sempurna, mereka tidak akan pernah ceroboh. Sebaliknya, ada seorang kaisar, tetapi tidak ada gunanya, dia diburu oleh Ye Chen dan berlari lebih cepat dari mereka, belum lagi memberi mereka tempat, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Engah, engah, engah. Berbicara tentang iblis surgawi tingkat kaisar, itu tidak biasa, dia dikunci oleh Ye Chen selama pelariannya, dan setiap kali dia melarikan diri, dia ditemukan secara akurat oleh Ye Chen. Orang ini sangat galak. Thunder of Absolute Beginning, yang masih berada di dunia kecil Ye Chen, melompat sebentar, dengan kecerdasan super tinggi, dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi, tubuh seorang kaisar memiliki kekuatan setengah kaisar. Ye Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Gila, kenapa kamu tidak gila? 3 atau 2 saat kemudian, Shen Lei dari awal mutlak cukup bersemangat. Dia tidak bisa berbicara, tetapi dia masih memiliki emosi. Menilai dari posturnya, seharusnya dia melihat kaisar tingkat iblis di lubang hitam, dan melihat iblis itu diledakkan suasana hati umumnya tidak dingin. Engah. Ketika melihatnya, iblis surgawi tingkat kaisar memercikkan darah lagi, dan ditusuk oleh cahaya ilahi Ye Chen saat melarikan diri, tetapi itu tidak menghentikannya untuk melarikan diri, dan berlari lebih cepat. Luar biasa. Di belakangnya, Ye Chen terus mendecakkan lidahnya, itu adalah tubuh kaisar, tetapi kemampuan untuk melarikan diri sama sekali tidak lemah. Dia pikir dia bisa berlari cukup cepat, tetapi dibandingkan dengan iblis tingkat kaisar, dia bahkan lebih buruk. Ini hanya tubuh kaisar, jika itu adalah kaisar sungguhan, betapa licinnya itu. Dia mendecakkan lidahnya, dan iblis surgawi tingkat kaisar juga terkejut. Tubuh suci kecil itu tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cepat. Di bidang tingkat semi kaisar, Ye Chen pasti orang yang bisa mengejar ketinggalan kepadanya lagi dan lagi. Dia takut, dan karena ketakutannya, kebijaksanaan kuno dirangsang lagi, tidak hanya kecepatannya, tetapi juga nafasnya jauh lebih kuat, dan Di Daoxia tiba-tiba menyadari. Ini adalah tubuh kaisar, tubuh dewa kaisar, juga memiliki arogansi kaisar, dan tidak dapat dilanggar. Semakin besar tekanan eksternal, semakin terangsang pikirannya.
Episode 2892 Membunuh. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang di langit berantakan, dikelilingi kabut, suara guntur satu demi satu, ruang runtuh dan retakan ruang sering terlihat, dan ada juga banyak kobaran api, yang benar-benar mengacaukan langit berbintang. Beberapa makna, apa yang terjadi? Pamannya hampir tertelan retakan. Ini ketiga kalinya aku disambar petir. Ada banyak suara kutukan di langit berbintang. Itu adalah sosok yang dalam kesulitan, atau tersesat dalam kabut, atau tersambar petir, atau tertelan oleh retakan, banyak sekali anak-anak yang tidak beruntung. Ini pertama kalinya aku melihat pemandangan ini. 9 jenderal dewa besar menghela nafas, berjalan jauh untuk menonton. Di setiap langit berbintang, ada juga banyak seon tingkat puncak, dengan ekspresi yang berbeda, keraguan, teka-teki, lidah yang terpelintir, dan kekhawatiran. Saya tidak tahu apa yang terjadi sejauh ini. Sejak beberapa tahun yang lalu, langit berbintang telah menjadi dalam masalah terus-menerus, dan semakin banyak, dengan pengalaman mereka, sulit untuk dijelaskan. Dua dunia surga dan neraka masih dalam penunjukan sendiri. Yama dari 10 istana dan Lao Jun sama-sama mencoba berkomunikasi dengan hantu dan meminjam hukum, dan ingin bertanya kepada kaisar, tetapi mereka terhalang oleh penghalang, tidak hanya gagal, tetapi juga mengalami reaksi balik. Area terlarang juga ditutup di balik pintu tertutup. 9 kaisar menggelengkan kepalanya tanpa daya, pergi ke Xuan Huang lebih dari sekali, menggeledah satu persatu, bahkan memblokir pintu masuk area terlarang dan mengutuk, dan ketika dia tiba, dia tidak melakukannya. Bahkan tidak melihat satu orang pun. Sungguh menakjubkan selama berabad-abad. Di Starfield Timur, Kaisar Kera kecil terlatih-tatih dengan tongkat besi di tangannya. Dia juga berjalan-jalan di langit berbintang, dan disambar petir lebih dari sekali. Kui Niu di sampingnya lebih buruk darinya, dia tersedot ke celah di angkasa, dan ketika dia keluar, dia dilalap lautan api dan hampir hangus olehnya. Mereka semua keluar untuk jalan-jalan, kenapa kalian berdua begitu kasar? Long Jie mendecakkan lidahnya, bersama dengan Dewi Klan Penyihir, Dewi Ras Roh, Dewi Klan Kuno, Kaisar Selatan, Kaisar Pusat dan Yang Mulia Barat, semuanya utuh, tetapi Little Kaisar Kera dan Kui Niu adalah yang terburuk. Saya tidak tahu karakter mereka jika tidak sesuai dengan horoskop, itu masih sial, tidak ada hal baik yang bisa ditangkap, tetapi tidak ada hal buruk yang bisa dilewatkan. Ups. Saat dia berjalan, dia menabrak orang-orang Dacu secara langsung, si Eyun dan si Tunan, dengan babi gemuk di belakangnya, Itu Xiong Er, dia pasti tersambar petir dan tertegun setelah lewat, di sana ada asap hitam di sekujur tubuhnya, dan si Eyun dan si Tunan masing-masing memegang kaki dan menyeretnya sepanjang jalan. Sekarang aku secara psikologis seimbang. Kaisar Kera kecil dan Kui Niu berkata dengan penuh arti. Katakan padaku, jika pria kecil gendut itu menjadi seorang kaisar. Kaisar kedua. Gelar kaisar apa yang akan dia gunakan? Bencana. Masalah. Kecelakaan. Langit berbintang di utara adalah sosok kaisar dan anak laki-laki. Mereka telah mewariskan beberapa kenangan dari orang tua mereka, dan mereka belum pernah melihat pemandangan aneh seperti itu. Seluruh bintang berbintang langit dalam kekacauan. Di kedalaman langit berbintang, ada dua sosok bahu-membahu, satu adalah tubuh yang kacau, yang lainnya adalah Dewa Timur Yaochi, mereka juga berjalan jauh untuk mengawasi jalan, terkadang mereka akan berdiri diam dan menonton guntur dan kilat dari kejauhan. Atau berhenti di lautan api. Lapisan kabut mendung melewati celah-celah di angkasa. Kamu, bagaimana menurutmu? Yang berbicara adalah Chaotic Body, dengan alis yang sedikit berkerut. Alam semesta kacau. Bisik Jining Suang, dan itu masih sama. Tubuh kekacauan tidak membantah, dan dia juga percaya bahwa langit dan alam semesta berada dalam kekacauan hari ini, semuanya dalam kekacauan, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Ayo, ambil gambar. Dari kejauhan, saya melihat sosok putra Dewa Bulan Matahari, dan teman baiknya Raja Wu dari dinasti Zhou Timur. Foto-foto Ti dan Yaochi diambil, terutama untuk diambil foto mereka, dan mengirimkannya ke Ye Chen secara bergantian, mungkin mereka akan mengalahkan Chaos Body. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang di surga penuh dengan guntur. Semakin banyak orang pergi ke langit berbintang untuk memeriksa, dan lebih banyak lagi bencana yang diderita, seperti disambar petir, tersesat di awan, atau dibakar oleh api, dan terlebih lagi, mereka diliputi oleh retakan ruang yang tiba-tiba terwujud, dan ketika mereka keluar, mereka sudah berada di sisi lain galaksi.
Untuk alasan ini, Xuan Huang, Dacu, dan benua Nether semuanya mengeluarkan perintah untuk tinggal di rumah dan tinggal di rumah sampai Kaisar Zun berada di langit ke-8. Temukan seseorang. Memang mencari seseorang adalah pekerjaan yang melelahkan, saya tidak tahu berapa banyak leluhur yang kuat keluar, berlarian di langit berbintang, hanya karena seseorang tersesat di rumah, saya tidak tahu di mana mereka tersapu. Ledakan. Gemuruh. Langit ramai, begitu pula lubang hitamnya. Melihatnya dengan mata tetap, ada dua sinar terang, satu menyilaukan dengan cahaya keemasan, dan satu gelap dan dingin, melewati satu di depan yang lain dan menambahkan dua warna ke lubang hitam. Itu adalah Ye Chen dan iblis tingkat kaisar. Ye Chen telah mengejarnya untuk waktu yang tidak diketahui sejak iblis itu mulai melarikan diri, tetapi dia tidak menangkapnya, sekali atau dua kali dia menyusulnya, dan orang itu menyelinap pergi lagi. Aku tidak bisa membunuhmu, aku punya nama keluargamu. Wajah Ye Chen sangat gelap. Dia telah melihat seseorang berlari dengan cepat, tetapi dia belum pernah melihat seseorang berlari begitu cepat. Semakin dia mengejarnya, semakin dia menjadi marah. Orang yang masih hidup dan menendang merasa sangat marah saat melihatnya. Setan surgawi tingkat kaisar tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melarikan diri. Di depan, saya terkejut melihat lautan awan, padat dan berkabut. Setan surgawi tingkat kaisar menembus seperti sinar cahaya ajaib. Ledakan, ledakan, paung. Tiba-tiba terdengar suara, dan iblis surgawi, yang baru saja terbang keluar lagi, dengan bekas pedang di dadanya, menilai dari posturnya, itu seharusnya dipotong oleh seseorang dengan pedang. Sesaat sebelum dan sesudah, saya melihat seseorang berjalan keluar dari lautan awan. Pakaian polosnya berkibar, dan sosoknya sekaya batu giok. Dia memegang pedang dao yang berdentang. Itu benar, itu Mo Qin lagi, masih di dalam lubang hitam, dia sedang mencari iblis surgawi dan iblis jahat, dia memasuki lautan awan, melihatnya, dan melihat seseorang terbang masuk, itu masih iblis surgawi, atau tubuh kaisar, jadi apa gunanya? Senior, kamu ada di mana-mana, kata Ye Chen sambil tersenyum, terengah-engah. Wu Tian Jianzun tetap diam, hanya melihat iblis tingkat kaisar, dan ingin bertanya banyak keraguan pada Ye Chen, tapi itu jelas bukan waktu yang tepat saat ini, dan yang paling penting adalah menghancurkan iblis itu. Keduanya berdiri di depan satu sama lain, menghalangi dia di tengah. Wujud iblis tingkat kaisar tidak terlalu cerah, dan bekas pedang di dadanya penuh dengan niat membunuh, sehingga sulit untuk menyembuhkan lukanya, hanya karena master pedang Wu Tian terlalu kuat. Lari, kenapa kamu tidak lari? Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, lukanya belum pulih, dan dunia kecil belum diperbaiki, jika tidak, bagaimana mungkin iblis tingkat kaisar bisa sudah melompat begitu lama? Lari, bagaimana bisa kamu tidak lari? Begitu Ye Chen selesai berbicara, iblis tingkat kaisar bergerak, dan itu seperti cahaya ajaib, menembus ke dalam luasnya. Melarikan diri adalah kekuatannya, dan itu tergantung pada apakah dia bisa mengejar. Bersenandung, bersenandung. Ye Dasao dan Sword Master bergerak bersama, seperti cahaya ilahi, seperti cahaya peri, dan kemudian langsung menuju ketiadaan, keduanya melakukan pukulan yang dapat membunuh kehidupan. Iblis tingkat kaisar mencibir dan mengelak secara instan. Menggerakkan langit dan mengubah bumi. Pedang menghancurkan 9 langit. Dengan dentang, Ye Chen melemparkan metode abadi dari Dao Kaisar, dan berganti tempat dengan iblis surgawi tingkat kaisar, dan pedang penghancur master pedang juga ditujukan pada Ye Chen. Engah. Fakta membuktikan bahwa kerja sama antara keduanya masih sangat diam-diam, tepat setelah iblis diganti, pedang master pedang tiba, sangat kuat hingga hampir membelah tubuh kaisar, dan tulang kaisar terhempas darah. Segel. Ye Chen menekan dengan telapak tangannya di udara, melemparkan formasi kaisar Dao Fuxi, dan memberkati formasi dunia bawah besar 12 karakter surgawi, kedua formasi itu cocok dengan sempurna, dan orang itu dipenjara segera setelah dia duduk. Lumayan. Setan tingkat kaisar meraung marah, matanya cekung dan merah, wajahnya yang diduga kusam ganas, tetapi pikirannya terangsang lagi. Cahaya iblis kaisar tiba-tiba muncul, dan dia dengan paksa menerobos formasi penyegelan. Zeng, ahli pedang tiba, dan sebuah pedang membelah lautan roh jahat. Gulungan. Setan tingkat kaisar sangat marah, dan membalikkan master pedang dengan telapak tangan. Bersenandung. Pada saat ini, Ye Chen datang lagi, membuka dunia yang kacau, dan Tao terjalin, menyatu dengan awan kaisar, setiap gunung dan sungai, semuanya diwarnai dengan spiritualitas jalan kaisar, seberat gunung.
Engah. Setan surgawi tingkat kaisar menyemburkan darah dan dihancurkan untuk sementara waktu, tubuh kaisar yang baru saja dibentuk kembali terbelah lagi, dan untaian darah kaisar meluap dari setiap celah. Itu adalah tekanan eksternal lain, yang menginspirasi tubuh dan pikiran kaisar lagi. Kekuatan sihir iblis tingkat kaisar luar biasa, dan cara hukum kaisar mengurungmu, secara paksa menghancurkan dunia kacau Ye Chen. Pada saat yang sama, kepalanya juga tergerak. Kekuatan tempur Swordmaster masih sangat mendominasi, dan dia menggunakan teknik pemusnahan yang hebat, melukai iblis tingkat kaisar dengan parah. Setan tingkat kaisar melolong, mencoba membentuk kembali kepalanya. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan ini, satu pikiran abadi, dan dia membekukan alam semesta. Engah. Sesaat membeku, sesaat membuka. Namun, tubuh iblis surgawi tingkat kaisar ditebas oleh Ye Chen di tempat, dan tubuh para dewa berjongkok, ilusi menjadi transparan, terdistorsi, dan mata dapat dilihat, penuh ketakutan, tanpa tubuh kaisar sebagai pendukung, dia memiliki kemungkinan untuk disingkirkan kapan saja. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Ye Chen dan Jian Zun berkata serempak, seseorang mengorbankan sumber tubuh suci, menelan pikiran iblis surgawi. Tidak. Suara mendesis iblis datang dari jiwa, dan hanya setelah bertahun-tahun tidak aktif, kewarasannya lahir. Jika dia tidak keluar, tidak ada yang akan menemukannya, tetapi dia keluar sendiri masih dua karakter kejam. Tidak peduli berapa banyak dia berteriak, itu tidak berguna. Engah. Setelah menghancurkan iblis tingkat kaisar, Ye Chen terhuyung-huyung selangkah demi selangkah dan memuntahkan seteguk darah tua, dia sudah terluka, dan dia menggunakan kekuatan bertarungnya sepenuhnya, melukai akar penyebabnya lagi. Engah. Dia bukan satu-satunya yang memuntahkan darah, tetapi juga Master Pedang Wutian dilihat dari postur tubuhnya, dia terluka di lubang hitam selama ini, membunuh iblis surgawi dan iblis jahat, dan itu adalah luka tersembunyi. Surga, apa yang terjadi? Master Pedang berbicara hanya setelah dia menstabilkan sosoknya. Setan surgawi masuk. Sebelum Ye Chen bisa mengucapkan kata, invasi, dia berhenti tiba-tiba, karena seseorang tiba-tiba keluar dari tungku tembaga, tanpa peringatan apapun. Itu adalah Ruoxi kecil, yang terlihat seperti dia masih berusia 8 tahun, matanya yang besar dan jernih agak cekung. Wajahnya yang merah jambu sedikit kusam, dan bahkan langkahnya tegas, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju kegelapan. Master Pedang mengerutkan kening, merasa seperti dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, dan seseorang tiba-tiba muncul, membuatnya takut. Ruoxi mencium aura yang mengerikan, tetapi semakin kuat orang itu, semakin nyata auranya. Ruoxi. Ye Chen terkejut sesaat, dan bergegas maju. Namun, sebelum dia benar-benar menyentuh Ruoxi, dia melihat lingkaran cahaya, dengan Ruoxi sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah, penuh dengan kekuatan penghancur. Sialan. Episode 2893 Apa yang salah lagi? Engah. Engah. Dua suara muntah darah terdengar satu demi satu. Setelah Ye Chen bersumpah, dia berbalik ke samping, dan Master Pedang yang ada di sini tidak terhindar, jadi dia membanting ke kedalaman kegelapan dengan lingkaran cahaya yang mendominasi. Di lubang hitam ini, hanya Ruoxi yang tersisa. Dia, seperti orang mati berjalan, mengambil langkah kaku, setiap langkah jatuh, teratai bermekaran di bawah kakinya, dan menghilang setelah berjalan. Kecelakaan lain. Ye Chen, yang masih menoleh ke samping, mengatupkan giginya dan ingin berhenti, tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa berhenti. Halo terlalu kuat, dan tubuhnya retak. Dia sudah terluka parah, tapi kali ini dia menambahkan cedera baru yang mengerikan. Engah. Engah. Master Pedang yang berlawanan arah dengannya sengsara dan tidak bisa berhenti, dia terbang terbalik, memuntahkan darah satu demi satu, tubuh suci Ye Chen retak, tubuh dewanya juga meledak, darah dan tulang beterbangan, dan roh primordial juga meledak. Di mana dia? Ekspresi Wutian Jianzun penuh dengan kengerian. Dari panggilan Ye Chen sebelumnya, dia tahu bahwa dia adalah Ruoxi, dan Ruoxi dari Dacu tidak tahu, dan dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Gadis kecilku, mengapa dia tumbuh lebih tinggi selain itu? Dia terlalu kuat dan menakutkan, hanya lapisan lingkaran cahaya, menjatuhkan tubuh suci yang setengah jadi. Bahkan Ye Chen terlempar, apalagi dia. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada getaran besar di kehampaan, dan ada suara dentuman di kegelapan, pelan dan berirama. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan,
mungkin karena badannya terlalu berat, dan bahkan setiap langkah jatuh, alam semesta bergetar. Jelas, itu adalah suara langkah Ruoxi. Dia tidak terbatas, berjalan selangkah demi selangkah, tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan, hanya berjalan seperti itu, setiap langkah lebih berat dari setiap langkah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak hanya lubang hitam yang bergetar, tetapi seluruh langit juga bergetar. Ada apa lagi? Yang suci, yang sedang berjalan di langit berbintang, tidak mengambil langkah mantap, hampir jatuh, terhuyung-huyung, dan hanya berdiri kokoh, karena seluruh langit berbintang bergetar. Kata ini sangat tepat. Menghitung beberapa tahun terakhir, omong kosong langit telah terjadi satu demi satu, dan yang satu lebih aneh dari yang lain. Belum lagi awan gelap sebelumnya, guntur dan kilat, nyala api, celah angkasa, dan kabut gelap, kali ini langit berbintang setelah beberapa saat bergetar, orang yang datang tertangkap basah. Bahkan yang mulia di puncak yang terkuat tidak dapat berdiri teguh, apalagi orang lain, langit berbintang bergetar, dan lebih dari 90% orang jatuh ke lumpur. Itu lubang hitam. Diji mengangkat kepalanya, matanya yang indah hampir menyempit, dia bisa mendengar suara langkah kaki, dan orang-orang yang berjalan pasti sangat kuat dan menakutkan sehingga seluruh langit terguncang. Itu terlalu kuat. Raja Dewa Penciptaan bergumam pelan, dengan keterkejutan di matanya. Bukan hanya dia, semua orang di langit berbintang seperti ini, satu demi satu suara bang-bang, seperti menginjak hati mereka, setiap kali ada suara seperti itu, hati bergetar, dan sepertinya lonceng kematian. Orang gemetar, dan mereka ingin berlutut. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua makhluk hidup melihat ke atas, dan suara dentuman berlanjut. Langit berbintang diserang lagi, dan bintang-bintang kuno terlihat meledak satu per satu. Langit berbintang sepotong demi sepotong demi sepotong runtuh, yang semuanya terguncang oleh suara langkah kaki. Hentikan dia. Di tengah dentuman itu, terdengar teriakan keras. Teriakan itu datang dari Dacu. Ketika orang-orang di sekitarnya pergi untuk melihatnya, mereka melihat bahwa itu adalah Hong Chen, seperti seberkas cahaya yang menembus luasnya, dengan seorang raja mengejar di belakangnya, dan ada beberapa kaisar semu yang mengejarnya. Untuk beberapa alasan, Hong Chen membuka segelnya, dan Kaisar Zun dari gerbang Tianxuan ingin menghentikannya, tetapi Hong Chen menamparkan area yang luas, termasuk Raja Ren. Hentikan dia. Setelah dunia manusia, 6 jalan juga menembus segel, seperti seberkas cahaya peri, menembus ketiadaan, tidak diketahui apakah mereka mengejar dunia manusia atau Raja Manusia. Akhir ceritanya jelas. Zundi dari Dacu gagal mengejar Liu Dao, dan dia juga gagal menghentikan Hong Chen. Keduanya memasuki lubang hitam satu per satu. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa masuk. Ketika puncak Seon kembali, apa yang mereka lihat berantakan Raja Manusia dan Kaisar Semu itu berbaring di tanah muntah darah. Kebanyakan dari mereka dikalahkan oleh dunia manusia. Dari kelihatannya kali ini, itu pasti Ruoxi. Raja Manusia berdiri dengan terhuyung-huyung, hampir jatuh, dipegang oleh lelaki tua itu, wajahnya sangat pucat, mulutnya berdarah, dia bertindak gegabah. Berevolusi Zhou Tian. Dan secara paksa menyimpulkan, menderita serangan balik, dan kemudian Hong Chen membuka segelnya, mencoba menghentikannya, tetapi dipukuli oleh Hong Chen, dan palu ini memperburuk cederanya. Begitu kata-kata ini keluar, semua kaisar semu mengerutkan kening. Menghitungnya dengan hati-hati, Hong Chen membuka segelnya beberapa kali, dan hanya ada dua kemungkinan, satu adalah Tianma, yang lain adalah Ruoxi, dan kali ini, jelas bukan Tianma yang merangsangnya. 3 kaisar tingkat menengah sebelumnya tidak seperti ini gerakan besar, yang berjalan di lubang hitam pasti Ruoxi, gadis kecil misterius itu, mungkin lebih menakutkan dari kaisar, mungkin sesuatu terjadi. Pada saat ini, tebakan para murid dari kuasi kaisar pada dasarnya pasti. Orang yang menggulingkan permaisuri penyihir surgawi 2 kali beberapa tahun yang lalu pasti Ruoxi kecil itu. Kaisar Zun berspekulasi bahwa itu mungkin juga terkait dengan Xiao Ruoxi. Begitu kuat, dunia manusia tidak akan hancur. Dilao bergumam, melihat sekeliling ke arah para kaisar semu. Itu tergantung pada Ruoxi, apakah dia memiliki kebijaksanaan atau tidak. Kaisar Yan merenung, kata-kata itu menyiratkan banyak hal, jika dia memiliki kebijaksanaan, itu akan menjadi berkah besar bagi semua surga di 10.000 alam. Jika Anda ingin menemukannya kegembiraan, kebanyakan dari mereka akan musnah, bahkan dengan 6 jalur, mungkin mereka akan dibersihkan juga. Dan Ye Chen.
Dong Huang Taixin sedikit mengernyit, Ruoxi dibawa pergi oleh Ye Chen, dan sekarang sesuatu terjadi, dia akan menjadi orang pertama yang menderita, jika dihancurkan, itu tidak masuk akal. Jangan bicarakan itu, pergilah ke lubang hitam. Terdengar teriakan dari arah gerbang Tianxuan. Dikatakan bahwa semua Zundi bergerak bersama, Tianxuanmen memiliki cara untuk berkomunikasi dengan lubang hitam, dan mereka menggunakan metode ini untuk mengirim Ye Chen ke dunia untuk menemukan surga. Secara alami, tidak semua orang pergi, surga membutuhkan seseorang untuk menonton, dan ini adalah waktu yang penting, jadi tidak boleh ada gangguan di base camp, dan orang prasejarah harus dijaga. Lubang hitam. Tuan muda Ye akhirnya berhenti, terhuyung-huyung selangkah, dan berlutut di tanah, batuk darah, bahkan dia tidak tahu seberapa jauh dia terbang jauh, apalagi pedang guru, apakah dia juga berhenti saat ini, dia bisa pastikan sayangnya, Master Pedang Wutian tidak jauh lebih baik. Aku seharusnya tidak membawamu keluar. Kata Ye Chen dalam satu kata, memuntahkan darah lagi. Halo kali ini lebih kuat dari 2 kali sebelumnya, tubuh suci mendominasi seperti dia, dan hampir hancur berantakan. Setelah istirahat 3-5 detik, dia berdiri terhuyung-huyung. Sambil menyembuhkan tubuh suci kuno, sambil memperbaiki dunia kecil di tubuhnya, sambil memelihara avatar roh primordial, dia berjalan menuju kegelapan. Ruoxi kecil harus menemukannya. Kamu, apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat ke arah istana Ling Qiao. Bersenandung. Istana Ling Qiao cukup spiritual, bersenandung dan gemetar. Ye Chen sepertinya mengerti, biarkan dia menemukan Ruoxi secepat mungkin, untuk yang lainnya, serahkan saja. Di masa depan, akan lebih aman untuk menempatkannya di istana. Ye Chen terbatuk, dan harus menempatkannya di kuil Ling Qiao. Jika ada halo, dengan latar belakang aula harta karun, itu akan bisa untuk menghapus kekuatannya, sehingga terlalu banyak orang tidak akan menderita. Bisakah kamu merasakan di mana dia berada? Ye Chen bertanya. Bersenandung. Ling Xiaodian sedikit gemetar, yang sepertinya berarti jika dia tidak menyadarinya, mungkin karena lubang hitamnya terlalu luas, atau jaraknya terlalu jauh, dan persepsinya terbatas. Bos, tripod kita hilang. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba dia mendengar panggilan Chaos Fire. Hilang. Ye Chen mengangkat alisnya. Sebelumnya, dia pergi untuk memburu Kaisar, Kuali yang kacau, dan Iblis Surgawi. Kedua pihak dipisahkan, dan kalimat itu kehilangan beberapa arti. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia langsung pergi ke kedalaman. Pes, 3 bab hari ini. Tanggal 13 Januari tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 2894 Wilayah Tidak Dikenal. Surga. Di tengah gemuruh guntur, suara bang-bang dimusnahkan, atau jika Ruoxi berhenti di jalurnya, dia tidak tahu apakah dia lelah atau kehilangan momentum. Semakin hari semakin menakutkan. Siapa yang ada di dalam lubang hitam? Itu terlalu kuat. Mungkinkah itu Sein Ye Chen? Di langit berbintang, ada banyak sosok berkumpul bersama-sama, beberapa berdiri di ujung galaksi, atau menginjak meteorit, semua mengangkat kepala untuk menonton. Anda berbicara satu sama lain, mengeluarkan keraguan mereka sendiri, katakan dengan tebakan di hati saya. Langkah kaki. Berhenti. Di lubang hitam yang gelap, semua puncak terkuat berkumpul, masing-masing mengerutkan kening, tidak masalah jika langkah kaki Ruoxi berhenti, mereka semua tersesat, mereka tidak tahu kemana harus mencari, yang hitam lubang itu begitu besar dan begitu luas, menemukan seseorang lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Tim 3, cari mereka secara terpisah. Good Fortune God King meninggalkan sepatah kata, lalu berjalan ke satu sisi, dan bersama dengan Yuhua Immortal King dan Long Changji, mereka semua berubah menjadi avatar selama berjalan. Ruoxi juga melihat untuk Ye Chen dan Hong Chen Liu Dao. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Semu lainnya. Mereka masing-masing menemukan rekan satu tim. Anda harus tahu bahwa bahaya ada di mana-mana di lubang hitam, dan ada banyak setan langit dan setan jahat yang mengintai, jadi tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi. Di satu sisi lubang hitam, ada sosok berdarah, berjalan terhuyung-huyung selangkah demi selangkah, itu adalah Master Pedang Wutian, wajahnya pucat, darah berdarah dari sudut mulutnya, dia memang lebih terluka daripada Ye Chen, dan dia hampir dikirim ke jembatan Naihe oleh lingkaran cahaya itu. Sejauh ini, dia masih belum tahu siapa Ruoxi kecil itu, dan dia terlalu kuat. Selain mereka, ada 6 dunia manusia.
Keduanya tumpul, seperti boneka, satu di depan yang lain, berjalan dalam kegelapan, mencari Ruoxi. Terkadang mereka berhenti, memutar leher kaku mereka, melihat kegelapan ke segala arah, dan kemudian bergerak maju lagi. Di sini, Ye Chen datang ke lubang hitam lagi. Dari kejauhan, Anda bisa melihat api kekacauan, guntur surgawi, dan pedang Kaisar Xianwu tergantung di kegelapan. Adapun tubuh Dharma Jihad, kebanyakan sudah menghilang, dan dia memiliki batas waktu. Bos. Melihat Ye Chen, api yang kacau dan guntur langit melonjak. Ye Chen tidak menjawab, dan berhenti perlahan, menatap ke depan dengan mata sedikit menyipit. Di sana, ada pusaran hitam legam, dengan radius lebih dari 100.000 kaki, dan berputar dengan kecepatan sangat tinggi, kadang-kadang disambar petir, kekuatan melahapnya tidak terlalu kuat, dan ada kekuatan misterius. Tersembunyi. Karena di dalam black hole, karena vorteksnya berwarna hitam, sangat sulit untuk menemukan vorteks jika tidak diperhatikan dengan seksama, orang yang tidak melihat jalan mungkin akan masuk ke dalamnya. Ada lubang di mana-mana. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, menatap pusaran itu. Dari jarak jauh, dia masih bisa merasakan kekuatan melahap yang mengerikan. Jika jaraknya lebih dekat, dia mungkin akan tersedot. Lihat betapa gelapnya pusaran itu. Adalah. Sekilas Anda bisa tahu bahwa itu bukan tempat yang baik. Jika Anda masuk, Anda mungkin tidak keluar, atau Anda akan dihancurkan menjadi abu terbang di tempat. Chaos Fire berkata, saya mengejar dan membunuh iblis surgawi sebelumnya, dan mengejar lubang hitam ini. Kuali keluarga kami berlari terlalu cepat, dan tersedot tanpa memperhatikan. Ye Chen tetap diam dan mengorbankan avatarnya. Avatar mengetahui kehendak dewa, melangkah ke pusaran dengan satu langkah, dan setelah selesai, tidak ada yang tersisa, dan itu dihancurkan menjadi segenggam abu terbang di tempat, tidak bertiup, dan bahkan teriakan diselamatkan. Tripod keluarga kita, masih bisakah kita kembali? Chaos Fire melompat dan bertanya dengan suara rendah. Meskipun melihat tripod sangat tidak nyaman dan selalu ingin bertarung dengannya, tetapi pada saat kritis, saya masih sangat khawatir dan menganggap sebagai kerabat, saya tidak ingin ditanam di pusaran air. Ya, Ye Chen berkata dengan ringan, ada jejaknya di Chaos Cauldron, dan Chaos Cauldron masih ada di sana ketika jejak itu tidak dihancurkan. Dia membuka mata reinkarnasinya dan mengintip ke pusaran air dengan seluruh penglihatannya, tetapi pusaran air diselimuti oleh kekuatan misterius, membuatnya sulit untuk dilihat. Yang pasti pusaran hitam pekat tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, harus terhubung ke area yang tidak diketahui, dan sebagian besar Chaos Cauldron ada di dalamnya. Memikirkan hal ini, Ye Chen menyerap api yang kacau dan guntur langit, menyatukan pedang Kaisar Wudi, membuka baju besi Kaisar Yun, dan juga memiliki berbagai berkah pertahanan, melangkah ke pusaran. Begitu dia melangkah masuk, dia merasakan kekuatan sobek yang mengerikan, dan itu juga karena dia. Jika itu adalah keadaan puncak Kaisar biasa, tanpa perlindungan senjata Kaisar, sebagian besar akan hancur. Seperti yang dia duga, ada langit dan bumi di pusaran itu. Dia ditelan oleh pusaran, dan dia merasakan lingkaran hitam, dan dia terbang melewati, yang seharusnya menjadi bagian, dan bahkan tubuh sucinya robek dan terpelintir. Kemunculan kembali, sudah menjadi dunia yang gelap. Melihat ke langit, mendung dan berkabut, dan Anda tidak dapat melihat cahaya, menghadap ke daratan, tepatnya, tidak ada daratan, dan ada lautan darah di bawahnya. Pusaran aneh ini pasti telah menelan banyak makhluk, dan darah kental adalah endapannya. Bos, bos, panggilan samar tiba-tiba terdengar. Itu adalah Chaos Cauldron, dalam darah kental, cahaya langit dari seluruh tubuh redup, dan bahkan Chaos Ki telah banyak melemah, dan itu lemah dan lemah. Bukannya Dading tidak mau keluar, tapi dia tidak bisa keluar, darah kentalnya seperti lem, memiliki kekuatan melahap dan menghisap, dan menyeretnya dengan erat, tidak bisa bergerak. Ye Chen mengulurkan tangannya yang besar dan turun ke langit. Kekuatan isapnya memang sangat kuat, dia tidak menariknya keluar ketika dia menariknya, dan setelah darah naik, dia memperkuat pamor Kaisar, dan kemudian dia mengeluarkan kuali itu dengan tiba-tiba. Ini, dia sangat jahat. Kembali ke tuannya, Primal Chaos Cauldron berkata dengan ketakutan, dia merasakan yang paling jelas, selalu merasa bahwa darah lengket itu seperti makhluk hidup, menyeretnya sampai mati, melahap segala sesuatu tentang dirinya. Ye Chen menyipitkan matanya, mengintip dengan tenang. Seperti yang dipikirkan Chaos Ding, darah kental memiliki roh, dan siapapun yang menyentuhnya akan tersedot,
Jika tidak bisa keluar pertama kali, pada dasarnya tidak akan keluar, dan akan ditelan menjadi mumi, dan sihir vertikal senjata tidak terkecuali. Ye Chen mengulurkan tangan lagi, mengambil setetes darah lengket, menggantungnya di telapak tangannya, dan memindainya dari jarak dekat. Kerohanian ada, dan setiap tetes darah menggeliat. Ya, itu hidup. Aku hanya tidak tahu apa itu. Melihatnya, setetes darah lengket itu benar-benar jatuh ke tubuh Ye Chen, seperti ikan yang kekurangan air, ke laut, cukup hidup. Yang disebut keaktifan menelan esensi dan darah Ye Chen, dan dia memiliki nafsu makan yang baik, tanpa itu, dia tidak akan menelannya, seperti ngengat yang bermutasi, menggerogoti tubuh Ye Chen, dan bahkan menggerogoti daging Ye Chen. Mengapa begitu menjijikkan? Api primal chaos berdenyut lagi, membuat seluruh tubuhnya mati rasa, bahkan jika seperti ini, jika itu adalah peri cantik di sini, dia pasti akan muntah ketika melihat pemandangan ini. Itu hanya setetes, seluruh tanah di bawah, baunya tak tertandingi, dan selalu menggeliat, jika seseorang dijatuhkan, tidak akan ada tulang tersisa yang bisa memakannya. Menarik. Ye Chen mengulurkan tangannya, menangkap darah lengket itu lagi, dan menggantungnya di telapak tangannya lagi. Dia tidak tahu benda apa itu, jadi dia menelan apapun yang dilihatnya. Itu bukan darah. Setelah melihatnya lama, Ye Chen bergumam pelan. Melihatnya dengan mata reinkarnasi, ada serangga, sekecil debu, dan seluruh tubuhnya berwarna merah, berkumpul bersama, sekilas terlihat seperti setetes darah yang lengket. Melihatnya seperti ini, kulit kepalanya mati rasa dan tubuhnya merinding, tidak hanya menjijikkan, dia juga sangat menarik. Jika seorang wanita melihatnya, aneh jika dia tidak muntah. Bos, kamu bisa lihat apa itu? Tanya Chaos Ding, masih ragu. Aku tidak tahu. Seperti yang dikatakan Ye Chen, ada sentuhan kekuatan abadi di telapak tangannya, menutupi darah kental, ingin memperbaikinya, ingin melihat bagaimana serangga kecil ini akan bereaksi. Yang mengejutkannya adalah tidak mungkin untuk memurnikannya, atau dengan kata lain, sangat sulit untuk memurnikannya, dan serangga sekecil debu itu memiliki vitalitas yang sangat kuat. Ayo, biarkan aku mencoba. Chaos Fire melangkah maju, terbungkus darah lengket. Apa yang membuatnya memalukan adalah bahwa Chaos Flame yang perkasa tidak ada hubungannya dengan darah kental ini, tidak dapat membakarnya, tetapi malah memakan jejak api. Terlalu aneh. Chaos Huo mendecakkan lidahnya dan memuntahkannya lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen mengambil botol batu giok kecil dan menyegel setetes darah kental ini. Di dalamnya ada serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam setetes darah. Kemudian, dia menjelma menjadi tubuh jihad Dharma. Setelah pekerjaan selesai, badan hukum ditendang. Apa ini? Tubuh Dharma berteriak, jatuh ke darah kental, seolah jatuh ke lem, sulit untuk mengangkat kakinya, apalagi mengatakannya, dia bisa melihat genangan darah lengket dari telapak kakinya. Memanjat di sepanjang kaki, hingga menutupi seluruh tubuhnya, memakan kulitnya yang berdaging, dan lebih banyak lagi yang mengalir ke tubuhnya, memakan darah dan dagingnya. Baik, kata Ye Chen dengan tenang, dan memberi perintah pada tubuh Dharma. Keluar dari sini. Tubuh Dharma jihad menjadi hiruk-pikuk di tempat, dan kekuatan sucinya melonjak, mengibaskan darah lengket di permukaan tubuh, dan setelah itu, bahkan darah yang telah masuk ke tubuh juga dibersihkan. Menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Bos, jangan cari aku untuk pekerjaan seperti itu di masa depan. Badan hukum dipaksa keluar, gemetaran, bayangkan saja, ada serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya merayap di tubuh, makan daging dan darah, berapa banyak orang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling, merasa sedikit takut di hatinya. Sayang sekali dia tidak menemukan pusaran seperti itu ketika dia lemah dalam kultivasi. Jika dia bisa keluar dengan setengah langkah, itu akan menjadi sulit dikatakan jika dia berada di Great Sein Realm. Aku mengusulkan, lemparkan Divine Thunder of Absolute Beginning ke dalamnya. Bisa diandalkan. Lagi pula aku tidak menyerah, jadi apa gunanya menyimpannya? Ayo, aku akan melakukannya. Chaos Cauldron dan Chaos Fire membentuk tim lagi omong kosong, bla, 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 bla. Tusuk. Dewa awal mutlak, petir dan petir tercabik-cabik, cukup gelisah, saya tidak tahu apakah dia takut atau marah, kuali besar ini, nyala api ini, bukanlah burung yang baik. Ayo pergi. Ye Chen berbalik, bergoyang selangkah demi selangkah,
memecahkan lubang besar, bergegas keluar dari area yang tidak diketahui ini, dan secara paksa keluar dari pusaran gelap. Dia tidak segera pergi, tetapi dia menciptakan rune Tao, yang terukir di lubang hitam ini, yang merupakan semacam segel jalan keabadian Kaisar, menyegel pusaran berputar menjadi keheningan. Ini bukan tempat yang baik, itu setan dan setan dimakamkan di dalamnya. Dia tidak merasa buruk, jika yang ditelan adalah pembudidaya dari surga, itu tidak masuk akal, seperti ahli pedang di lubang hitam, yang harus melepaskan lapisan kulit bahkan jika dia tidak mati. Perjalanan ini memberinya wawasan lain. Dunia nyata itu besar, dan ada banyak hal aneh. Serangga kecil tak dikenal itu sangat memesona. Bersenandung. Sambil menghela nafas, istana Ling Qiao tiba-tiba bergetar, dia pasti merasakan ruoksi, dan mengirim pesan ke Ye Chen, yang artinya, mata tergelincir. Ye Chen segera menutup matanya dan berlari ke satu sisi. Episode 2895 Boyi. Ye Chen, Hong Chen, Liu Dao, ruoksi. Di lubang hitam ruang yang sepi, ada banyak suara yang memanggil, itu adalah Kaisar Semu Surga, berteriak sepanjang jalan, tidak hanya mereka berteriak, tetapi juga avatar yang telah berubah. Sayangnya, tidak ada tanggapan yang diterima. Hei Dong tidak bisa melihat lima jarinya, Ye Chen, atau dunia manusia. Adapun ruoksi, bahkan tidak memikirkannya, keempatnya menguap seperti dunia. Namun, mereka tidak sia-sia. Mereka tidak menemukan Ye Chen dan yang lainnya, tetapi melihat Mokin, sosoknya gemetar, lukanya belum pulih, pasti terlalu serius, pendarahan dari sudut mulutnya tidak pernah berhenti. Kenapa kamu menjadi beruang seperti itu? Yang Mulia menghela nafas, dan kemudian mengorbankan ramuan itu. Jian Zun meliriknya, matanya seolah berkata, jika itu kamu harus kembali, bahkan tubuh suci yang setengah jadi tidak dapat menahannya, apalagi. Siapapun yang datang tidak beruntung. Siapa itu? Dong Huang Taixin bertanya ragu-ragu. Ruoksi. Ini benar-benar dia. Terlalu kuat. Jian Zun menertawakan dirinya sendiri, dan jantungnya masih berdebar saat ini. Dia bahkan tidak bisa menghentikan lapisan halo. Jika dia benar-benar bergerak, tamparan dapat mengirimnya ke gerbang neraka. Ini adalah perkiraan konservatif. Teruslah mencari. Para kaisar menarik napas dalam-dalam dan bubar lagi. Jian Zun juga bergabung dan bekerja sama dalam pencarian. Selama periode ini, dia telah bertanya tentang urusan langit, dan baru sekarang dia tahu keseluruhan ceritanya. Tidak heran ada lebih banyak setan dan monster surgawi di dalam lubang hitam. Kali ini, dia benar-benar mengerti. Di sini, Ye Chen seperti sinar cahaya. Berjalan ke lubang hitam, dia tiba-tiba berhenti dan bisa melihat langit berbintang di langit melalui penghalang ruang lubang hitam. Lubang hitam tempat dia berada sebelumnya sebagian besar berada di domain masing-masing domain, dan dia belum pernah melihat langit berbintang yang luas untuk waktu yang lama. Melihatnya sekarang, semuanya berantakan, dengan guntur dan kilat menyambar, kabut mendung, lebih banyak api dan retakan angkasa, langit dan langit berbintang dalam ingatannya tidak seperti ini, mengapa ada kekacauan di mana-mana. Melihatnya seperti ini, dia melakukan yang terbaik. Setelah memasuki langit berbintang, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan melihat sekeliling dengan cemberut, tidak mengacu pada perang, tetapi kekacauan di alam semesta. Aku kembali. Kata-kata datang dari sisi lain langit berbintang. Melihat lebih dekat, itu adalah tubuh yang kacau, yang kebetulan berada di langit berbintang ini dan mencium bau nafas Ye Chen. Namun, orang yang lebih cepat dari tubuh yang kacau itu adalah Jining Xuang, yang telah bermimpi selama berabad-abad dan terwujud di samping Ye Chen. Dia tidak berpakaian seperti wanita, tetapi sebagai wanita yang menyamar sebagai pria. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen buru-buru bertanya, menginginkan jawaban yang akurat. Sejak 5 tahun yang lalu, sering terjadi hal-hal aneh. Jining Xuang berbisik, dan menyampaikan perasaan ilahi, dan meneruskan apa yang terjadi di surga dalam beberapa tahun terakhir, serta pemandangan aneh ini, kepada Ye Chen. Ketika Ye Chen membacanya, alisnya mengerutkan kening lagi, matanya tidak pasti, dan dia telah mengejar dan membunuh iblis di lubang hitam. Selama periode itu, dia hanya keluar sekali, dan dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak perubahan di langit. Di mana Ruoxi? Tubuh kekacauan datang dan bertanya. Mendengar nama ini, mata Ye Chen sedikit menyipit. 5 tahun yang lalu, itu juga tahun dia pergi, dan dia membawa Ruoxi bersamanya. Sejak hari itu, sering terjadi bencana di langit. Menghitung waktu yang tepat, setiap kali Ruoxi kecil bertambah tua, langit akan muncul.
Sebuah anomali. Ini benar-benar berhubungan dengannya. Ye Chen bergumam pelan, tidak tahu mengapa, jika Ruoxi tumbuh dewasa, dia terlibat dalam alam semesta surga, atau jika Ruoxi kecil, dia sendiri terlibat dalam alam semesta surga. Tubuh kekacauan dan Jining Xuang, satu di kiri dan satu di kanan, masih menunggu jawaban Ye Chen. Gerakan sebelumnya terlalu hebat, dan seluruh surga bergetar. Banyak puncak terkuat di surga telah masuk lubang hitam untuk mencari. Masih di lubang hitam. Jawab Ye Chen, membuka mata reinkarnasi. Ayo, Pop One. Sebelum pergi, pria ini tidak jujur, memegang pipi Jining Xuang, menciumnya dengan keras, berbalik dan menghilang, dan memasuki ruang lubang hitam lagi. Tubuh kekacauan tertawa kering, Kaisar ke-10 Dacu memiliki hati yang begitu besar. Langit berantakan, dan masih ada mood, bermain dengan menantu perempuan, kenapa begitu bagus. Di samping, Jining Xuang hanya menyadarinya, pipinya langsung memerah, dia benar-benar lengah, ada harta yang nyata, dan ada kejutan di mana-mana. Memasuki kembali lubang hitam, Ye Chen mempercepat. Dengan bimbingan istana Ling Qiao, arahnya jelas. Sepanjang jalan, dia merasakan tempat gelap, menyembunyikan banyak setan dan roh jahat, tetapi dia tidak punya waktu untuk peduli pada orang lain, yang terpenting adalah menemukan Xiao Ruoxi terlebih dahulu. Ledakan, ledakan, ledakan. Entah sejak saat itu, dentuman terdengar lagi. Tidak hanya lubang hitam, tetapi seluruh langit berbintang bergetar lagi. Setiap kali ada suara ledakan, langit berbintang terguncang. Terlalu banyak bintang yang hancur, terlalu banyak medan bintang yang hancur, dan terlalu banyak orang jatuh. Benar, Ruoxi bergerak lagi, dia terjebak di lubang hitam sebelumnya, seperti patung, tapi entah kenapa, dia melangkah lagi, masih sangat tumpul, seperti mayat berjalan, berjalan tanpa tujuan dan arah. Karena dia bergerak lagi, karena suara bang-bang, puncak Seon di lubang hitam memiliki arah, dari kegelapan ke segala arah, langsung menuju ke sumber suara dan berkumpul. Jika dikatakan yang paling dekat adalah 6 alam manusia. Itu adalah Hong Chen yang bergerak lebih dulu, dan setelah 6 detik, itu seperti cahaya dewa, seperti cahaya peri, menambahkan 2 warna cemerlang ke kegelapan tanpa batas. Sudah dekat, aku bisa merasakan auranya. Itu paksaan yang kuat. Yan Luo dan 9 dewa besar berkumpul dari kedua sisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepanjang jalan, angin, guntur dan kilat, hanya mencium baunya. Napas, dan jaraknya tidak diketahui. Seberapa jauh? Sepanjang jalan, ada kedatangan konstan dari puncak terkuat 4 pendekar pedang puncak, Sheng Zun, Diji, Dong Huang Taixin, Raja Iblis yang menelan, Raja Keberuntungan. Semuanya mencium bau napas itu, dan ekspresi mereka juga terkejut. Aku berkata, apakah 2 orang terbang? Raja Cujiang berkata tiba-tiba, matanya sedikit menyipit. Sepertinya begitu. Jenderal Dewa ke-8 membuka mata kesadarannya dan samar-samar bisa melihatnya. Keduanya bisa melihatnya, begitu pula semua kaisar tertinggi. Mereka memang 2 orang, tidak terbang tegak, tapi terbang mundur. Lebih tepatnya, mereka diputar ke samping. Dipukul oleh seseorang. Hong Chen. 6 jalan. Pada saat yang sama, semua kaisar semu tertinggi membeku bersama, dan baru pada saat itulah mereka melihat dengan jelas siapa keduanya, bukankah itu 6 jalan Hong Chen? Kecepatan terbang mundur terlalu cepat, itu benar-benar seperti 2 aliran cahaya terbang di atas kepala mereka, satu berlumuran darah, yang lain berlumuran darah dan tulang, keduanya menderita luka yang sangat menyedihkan, dan tubuh ilahi mereka hancur. Juga terkoyak. Apa itu? Good Fortune God King melihat ke samping, melihat ke sisi lain. Dikatakan bahwa lebih dari 80% kaisar semu melihatnya dan melihat seberkas cahaya di mata mereka. Tepatnya, itu adalah lapisan halo. Di bawah tatapan mereka, secara bertahap menjadi jelas dan menyebar ke sisi ini, dan kecepatannya sangat cepat, dan lubang hitam yang dihancurkan sepanjang jalan berdengung. Jangan lihat, menjauhlah. Pria tua berkabut itu berteriak keras, dan terbang menjauh. Tidak perlu dia katakan, semua kuasi kaisar juga mundur. Sangat disesalkan. Tidak ada yang mengelak, bukan karena mereka tidak mengelak cukup cepat, tapi lingkaran cahaya, yang melebihi kecepatan mereka, menyebar ke seberang jalan. Engah, engah, engah. Setelah itu, gambarnya cukup eye-catching. Puncak langit terkuat dihantam oleh lingkaran cahaya dan terbang ke seluruh langit, satu demi satu berbalik ke samping, dan tidak ada yang selamat, bahkan Raja Abadi Yuhua, Taisang Laojun, dan Yuan Shen Tianzun yang datang kemudian juga terkejut.
Mereka bertemu satu sama lain, ada yang memuntahkan darah, ada yang tubuhnya hancur, dan ada yang roh primordialnya terluka parah. Tidak ada kasus terburuk, hanya yang lebih buruk. Mereka yang memiliki latar belakang lemah seperti Yama ke-8 dan ke-9 Jenderal, yang hampir terkena di tempat, meledak. Langkah kaki berhenti lagi. Di sisi lain lubang hitam, Ye Chen mengerutkan kening, karena tidak ada lagi suara bang-bang, mungkin Ruoxi terjebak di lubang hitam lagi, memikirkan cita-cita hidup. Aku berkata, apakah seseorang terbang ke sini? Api kekacauan melompat keluar dari dunia kecil. Jangan katakan itu benar. Chaos Cauldron berlari dengan gelisah. Hong Chen, Liu Dao. Mata Ye Chen cerah seperti obor, dan dia bisa melihat dengan jelas. Segera, dia membekukan tubuhnya, mengangkat tangannya, memblokir Hong Chen dengan tangan kirinya, dan mendorong Liu Dao dengan tangan kanannya. Dia harus menghentikan mereka terlalu tidak jujur. Hal yang memalukan adalah dia tidak memblokirnya, dan tersingkir oleh 6 jalan Hong Chen, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena 6 jalan Hong Chen, energi gelap yang dibawanya terlalu menakutkan. Berhenti untukku. Ribuan kaki jauhnya, Ye Chen mengertakkan gigi dan berhenti tiba-tiba. Bos, masih ada lagi. Chaos Ding menggertak. Namun, sudah terlambat untuk mengingatkan. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Chen terbang lagi. Kali ini, dia terlempar ke udara oleh Raja Dewa Penciptaan. Yang keluar darimu. Bang. Sialan. Bang. Aku pergi. Bang. Adegan berikutnya lebih eye-catching dari sebelumnya. Kaisar ke-10 Dacu tidak pernah berdiri kokoh sejak dijatuhkan. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa kaki depan hanya berdiri kokoh, dan kaki belakang roboh? Itu adalah sosok yang terbang terbalik, masing-masing adalah puncak dari terkuat. Ini tidak penting, yang penting adalah mereka semua membidik dengan sangat akurat, satu demi satu, mereka semua mengenai Ye Chen. Itu terbalik, dia tidak menariknya ke bawah, dan dia menabraknya. Menyalahkan mereka, tetapi dia ingin berhenti, tetapi lingkaran cahaya itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa berhenti. Engah, engah, engah. Lampu berdarah dengan berbagai warna sering muncul. Ye Chen dipukul dengan parah, tubuh sucinya yang mendominasi terbelah lagi, dan sisi yang mendominasi bocor keluar dari seteguk darah, yang membuat orang terpana. Dan mereka yang berada di puncak alam terkuat bahkan lebih buruk darinya, betapa tangguh tubuh suci kuno itu. Memukulnya dengan cara yang begitu serius seperti memukul pelat baja, tubuh dewa sudah terbelah, tapi kali ini, perpecahannya lebih menyeluruh. Pada titik tertentu, semua orang berhenti. Melihat lubang hitam, satu demi satu siluet terhuyung-huyung atau terhuyung-huyung, dan sisanya berlutut di tanah dan batuk darah. Oh, pusing. Raja Cujiang bangkit, menutupi kepalanya lagi, dan berjongkok. Pusingnya normal, setengah kepalanya meledak. Tidak mungkin, kepalanya mengenai dahi Ye Chen. Betapa kerasnya kepala Ekaristi. Sebenarnya, kamu tidak perlu masuk. Ye Chen menopang kuali dengan satu tangan, dan menutupi pinggangnya dengan tangan lainnya. Dia masih batuk darah, matanya penuh dengan bintang emas, meskipun tubuh suci kuno itu keras, itu akan hancur berantakan. Hati nurani langit dan bumi, ini benar, jika mereka tidak masuk, dia tidak perlu dibenturkan, katamu ratusan ribu orang, kenapa mereka menabrak dengan sangat akurat? Jika Anda mengatakan bahwa geng lubang hitamnya membantai begitu banyak setan, dia tidak terluka, tetapi dia dilumpuhkan oleh 3 lingkaran cahaya dan keluarganya sendiri.